Tim SAR Gabungan Halmahera Utara berhasil mengevakuasi 17 pendaki yang selamat yang terjebak erupsi Gunung Api Dukono. 17 pendaki terdiri dari 7 warga negara Singapura dan 10 warga Indonesia dievakuasi dari lokasi pendakian. 10 orang mengalami luka bakar ringan dan menjalani perawatan jalan. 7 WNA Singapura dijadwalkan diberangkatkan ke Sofifi, dilanjutkan ke Ternate sebelum kembali ke negara asalnya. Namun 3 pendaki lain masih dicari oleh tim SAR. Proses evakuasi terkendala medan yang terjal, erupsi susulan, dan cuaca buruk yang membatasi jarak pandang. Selanjutnya untuk ada 2 korban yang ikut juga dalam pencarian dan sekarang dalam proses kembali menuju ke posko. Dan ada 3 orang yang masih dalam pencarian. Baik, seperti kita ketahui bahwa sementara 3 orang tersebut informasi dari rekan korban mengatakan bahwa 2 orang tersebut rekan-rekan dari WNA itu mendapatkan keterangan meninggal dunia. Namun demikian, mohon maaf, kami sampai saat ini belum bisa memastikan karena kami belum bisa menemukan kedua korban tersebut. Sebelumnya, Gunung Api Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara erupsi pada Jumat pagi. Erupsi terjadi pada pukul 7.41 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 10.000 meter di atas puncak. Hasil pengamatan PVMBG, aktivitas erupsi terekam di seismograf dengan durasi 16 menit disertai dengan suara dentuman. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 4 km. Selamat pagi semuanya. Di hari Jumat ini kembali lagi pertandingan divisi Championship antara Persipura Jayapura menghadapi tim tamu Adiaksa FC berakhir ricuh, saudara. Usai peluit panjang dibunyikan, sejumlah pendukung tim tuan rumah menjebol pagar pembatas dan juga merusak sejumlah fasilitas stadion. Mereka kecewa dengan hasil pertandingan. Tuan rumah Persipura kalah 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Lukas NMB pada Jumat sore waktu setempat. Pasalnya, dengan kekalahan ini membuat Persipura gagal lolos ke Liga Super musim depan. Sementara Adiaksa FC yang berada di posisi ketiga tahun depan akan promosi ke Liga Super. Di stadion ini bakar mobil. Kericuhan meluas tidak hanya di area Stadion Lukas NMB saja, tapi juga sampai keluar stadion. Sejumlah supporter tampak membakar beberapa kendaraan yang ada di lokasi. Menurut informasi, massa masih berada di sekitar Stadion Lukas NMB. Supporter yang bertahan di luar Stadion Lukas NMB sempat menunggu pemain dan wasit keluar dari stadion. Massa terus melakukan aksi anarkis dengan melempar aparat yang berjaga, bahkan membakar 2 unit mobil yang terparkir di jalan masuk menuju stadion. Situasi di lapangan Stadion Lukas NMB. Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan membagikan penghargaan kepada 15 kepala daerah, badan usaha, dan UKM yang telah berhasil membuktikan komitmennya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para pekerja di wilayahnya masing-masing. Penghargaan Paritrana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Penghargaan ini menjadi instrumen strategis pemerintah dalam mendorong sinergi lintas sektoral guna mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau UCJ. Yaitu penghargaan Paritrana Award 2026. Dengan penghargaan ini,
kita harapkan dan memberikan motivasi kepada kita semua untuk terus berkolaborasi bersama-sama, meningkatkan jumlah kepesertaan sekaligus memberikan jaminan perlindungan kepada para pekerja kita dimanapun berada. Yang kedua, perlindungan sosial melalui BPJS Tenaga Kerja ini juga akan terus didorong untuk para pekerja rentan. Yang tentu saja rata-rata pekerja rentan adalah di para pekerja informal. Sejalan dengan arahan Menko PM, BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat berbagai strategi perluasan kepesertaan. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko tadi, kita juga mendorong untuk kepesertaan mandiri dari pekerja rentan ini dengan pasti yang pertama adalah memanfaatkan adanya PP 50 tahun 2025 yang memberikan diskon sebesar 50% sampai dengan akhir tahun ini. Diharapkan itu akan mendorong, meningkatkan awareness, meningkatkan untuk mendaftarkan dan sekaligus juga mempermudah juga bagi pemerintah daerah untuk menambah jumlah kepesertaannya. Selain itu juga untuk mendorong kepada masing-masing pekerja rentan ini, kami dari BPJS Ketenagakerjaan juga melaporkan Pak Menteri membuat gerakan RT RW Sadar Jam Sos. Ini sebagai titik simpul terdepan yang akan mempermudah para pekerja rentan untuk mengakses layanan kami dan sekaligus ikut menjadi peserta kami. BPJS Ketenagakerjaan berharap kolaborasi yang dibangun akan menjadi gerakan berkelanjutan untuk memperkuat ekosistem perlindungan pekerja yang inklusif, berkeadilan, dan tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi.